Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada beberapa saat ke depan kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila mana saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan saat ini kita bersama dengan narasumber kita, Pendeta Cucu Elia. Shalom Pendeta Cucu. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani oleh Saudari Monica, kemudian Saudara Kifli Kaparang dan Dr. Alvin. Dan pendengar sekalian, kita akan dengarkan ringkasan dari bab yang ke-42 dengan judul Tradisi. Silakan Pendeta. Baik saudaraku sekalian, sebagaimana kita sudah dengarkan tadi bahwa kita akan membahas pada hari ini judul yang berkaitan dengan tradisi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita awali pembahasan ini dengan berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami datang meminta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kami sekalian, para pendengar radio, boleh memahami, mendapat penerangan dari kuasa Roh-Mu untuk lebih mengenal akan kehendak-Mu melalui pengajaran yang kami boleh gali dan diskusikan untuk menjadi berkat dalam hidup kami, dan hidup kami sungguh boleh mengagungkan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami mohon tuntunan-Mu, hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk membicarakan tradisi, ya seringkali mungkin agak riskan. Apalagi yang menyampaikan atau membicarakannya adalah orang yang tidak terlibat dalam tradisi tersebut. Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang telah menjadi pemahaman umum dan bahkan menjadi kepercayaan yang kuat, sehingga akan berakibat jika dilanggar. Dan saudaraku, kita sebagai satu bangsa, satu suku bangsa, pasti kita memiliki tradisi-tradisi yang unik dan mungkin sangat dihargai. Namun tidak sedikit pula unsur-unsur tradisi tadi yang hanya berisi kepercayaan yang kurang berdasar pada realita dan khususnya tidak berdasar pada kebenaran yang hakiki, yaitu Alkitab. Contoh yang dikemukakan dalam pasal ini adalah sebuah kisah pertentangan orang Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat, orang Farisi, yang menegur murid-murid Yesus dalam hal kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Saudara boleh menemukan akan kisah ini yang dicatat dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20 dan juga Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Rangkaian atau ringkas daripada cerita ini adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat menegur apa yang dilakukan oleh murid-muridnya karena mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Saudaraku, tradisi ini sudah lebih dalam sifatnya. Tidak sekadar mencuci tangan untuk kebersihan. Ya, kedengarannya mungkin istilah ini mencuci tangan terlalu sepele. Tetapi mereka menganggap ini adalah sebuah upacara penyucian diri, ya, dengan tata upacara yang jelas disertai juga dengan doa. Dan ketika para murid tidak mengindahkannya, mereka menegurnya dengan keras. Dan sesungguhnya sasaran teguran adalah Yesus.
karena dari semula yang menjadi sasaran adalah Yesus sendiri. Mereka sampai saat itu belum menemukan cara untuk menjerat Yesus. Namun kali ini nampaknya mereka akan menang. Namun saudara sekalian, mari kita lihat cerita ini. Yesus tidak mempertahankan dirinya atau murid-muridnya ketika menghadapi tantangan ini ataupun serangan berkaitan dengan tradisi. Sebaliknya ia mengalihkan pada pokok lain sebagai gambaran bahwa tuduhan mereka akan berbalik kepada mereka sendiri. Yesus kemudian mengemukakan kebobrokan para pengajar dan imam yang menyelenggarakan upacara. Mereka berpendapat serta mengajarkan bahwa tidak berdosa untuk melalaikan orang tua. Bahkan diizinkan untuk melalaikan orang tua jika uang dan harta yang dimiliki akan dipersembahkan kepada Allah. Dan hanya dengan berkata korban dalam tanda kutip, hanya dengan berkata korban dalam arti menumpangkan tangan pada apa yang mereka miliki untuk setiap penghasilan dan harta mereka, maka mereka terbebas dari keharusan untuk memelihara orang tua dengan uang mereka. Bahkan mereka dapat menahannya untuk digunakannya sendiri seumur hidup. Saudaraku sekalian, sungguh sebuah ajaran yang sangat menyimpang jika dibandingkan dengan hukum Allah yang begitu jelas tentang bagaimana kita seharusnya menghormati orang tua kita. Maka pada akhirnya Yesus berkesimpulan atas apa yang mereka bicarakan, atas apa yang mereka pertanyakan, dan atas apa yang mereka ingin perdebatkan. Sesungguhnya, kata Yesus, mereka hanya mengajarkan firman Allah dalam bibirnya saja, tetapi sesungguhnya hatinya jauh daripada Allah. Saudaraku, demikian ringkasan dari pasal 42 mengenai tradisi, bagaimana Yesus dapat menanggapi dan menunjukkan kebenaran bagaimana kita hidup lebih mengutamakan kebenaran Allah daripada tradisi-tradisi manusia. Terima kasih Pendeta Cucu untuk ringkasannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat bahwa perhatian Yesus yang terbesar adalah kepada tuntutan firman Tuhan, bukan terhadap kebiasaan-kebiasaan atau tradisi. Bahkan meskipun kebiasaan itu berasal dari para petinggi agama. Mari para pendengar sekalian, kita menjadi pengikut Yesus dengan menaruh perhatian paling besar hanya kepada firman Allah, dengan mempelajari kehidupan Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami, Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung dalam pembahasan kali ini, bab yang ke-42, buku Kerinduan Segala Zaman. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Pendeta Cucu, Dr. Alvin, Saudara Monica, dan Saudara Kifli, sebelum kita datang kepada diskusi, mari kita dengarkan lagu pujian berikut ini. There is the flame in the shadows. There is the song in the night. There is the hope for tomorrow. In even death there is light. We know that God is faithful. God is faithful. For God is worthy of praise. God is worthy. We know His love is eternal. We are His children of praise. Joy comes in the morning. Glory comes with the dawn. Sunrise will find us singing. Tomorrow will bring song. Our night will surrender to gladness. Our fear will surrender to life. Joy comes in the morning.
there is a stream in the desert. Yes, there is hope in the Lord. We know that love is the sting of the stings us. We know in Christ we are found. Christ will find us. We rest our faith in His promise. In every cross with a crown. Joy comes in the morning. Glory comes with the dawn. Sunrise will find us singing. Tomorrow will bring sun. Our night will surrender to gladness. Our fear will surrender to life. Joy comes in the morning. This is the promise of Christ. This is the promise of Christ. Promise of Christ. Baiklah saudara pendengar dimanapun saudara berada, saat ini saudara masih terus bersama dengan program Kerinduan Segala Zaman yang mengkompilasi kisah kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, disatukan dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Pendeta Cucu dan saudara-saudara yang lain, saya ingin berkomentar yang pertama, betapa tradisi itu kalau kita baca dalam bab yang ke-42 ini sudah berakar kuat di kalangan orang-orang Yahudi. Sampai katanya seumur hidup seseorang itu tidak cukup untuk mempelajari. Tapi saya mempelajari semua tradisi-tradisi dan khususnya berhubungan dengan sistem-sistem upacara, bahkan yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Cucu tentang mencuci tangan sebelum makan. Itu sampai sudah ada upacaranya sendiri, bukan lagi kesehatan. Nah, saya tertarik dengan sumbernya yang dari Alkitab di dalam Matius 15 dan khususnya yang pasal 11. Ayat 11 maksudnya? Pasal 15 ayat 11, iya. Saya mau bacakan, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nah, sebagian menginterpretasikan ayat ini sebagai larangan terhadap makanan, pencabutan larangan terhadap makanan-makanan haram dan yang tidak difirmankan Tuhan. Tapi ternyata dalam pembahasan tadi bukan itu yang dimaksudkan. Gimana menurut pendeta? Iya, kalau yang haram itu yang masuk, kalau masuk berarti yang masuk nggak haram. Nggak haram ya. Memuntahkan yang keluar itu Iya. jadi haram. Jadi orang berpendapat bahwa yang keluar itu artinya yang muntah. Iya. Yang dimuntahkan itu yang najis. Padahal yang dimaksudkan di sini tentu bukan yang keluar dalam arti sesuatu yang secara Nggak fisik bicara keluar. makanan dong, ya. Bukan bicara makanan, karena ada ayat-ayat berikutnya yang menunjang sebetulnya. Karena murid-murid Yesus pun bertanya juga, tentang apa ini? Ya. Maka Yesus menunjukkan bahwa kalau aku bicarakan soal makanan, yang dimaksudkan ya keluarnya dibuang di jamban. Dan Yesus tekankan itu. Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tetapi yang keluar dari diri kita seringkali adalah perkataan-perkataan yang memang berasal dari diri kita, dari pikiran kita yang jahat. Perkataan yang menajiskan kita. Pikiran yang bisa menajiskan kita. Karena seringkali kejahatan itu muncul melalui pemikiran-pemikiran yang diawali dengan pemikiran yang jahat. Dan memang orang-orang yang ditegur Yesus itu adalah orang-orang yang sedang berniat jahat, berencana untuk membunuh Yesus. Ya. Dan memang sudah direncanakan betul dan kelihatannya mereka hampir menang dalam perdebatan ini. Tetapi mereka pada akhirnya juga kalah lagi. Ya. Baik, mungkin itu sehubungan dengan ayat itu ya. Ayat ini sebenarnya bukan, dari konteks ayat ini tidak berbicara soal makanan ya, bukan. Jadi
kalau kita aplikasikan ayat-ayat, ambil satu ayat lalu diaplikasikan kepada makanan, tentu kita bisa keliru ya, kita bisa terjebak dalam sesuatu pengertian yang salah tentang keseluruhan isi firman Tuhan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Bukan begitu pendeta ya? Benar sekali. Jadi memang Tuhan sengaja menegaskan bukan yang mau keluar ke jamban, karena yang dipermasalahkan adalah tentang cuci tangan itu sendiri ya. Iya. Oke, ada tradisi-tradisi yang lain juga yang ternyata saya juga baru tahu secara detail bahwa yang tentang mempersembahkan kepada Tuhan yang harusnya jatah untuk pemeliharaan terhadap orang tua, dan cuma dibilang oh ini untuk Tuhan, tapi nanti dia berikan pada waktu sudah mati, dia dianggap sebagai peninggalan. Betapa sebenarnya mengerikan, tapi itu udah diterima dan malah Dianggap dikucilkan, sebagai sebuah kebenaran ya. malah lebih kuat daripada hukum Tuhan itu sendiri. Om Monica silakan. Sebenarnya saya mungkin sudah tidak terlalu membahas yang itu lagi, Dok ya. Ini tentang pertanyaan yang lain tentang tradisi sebenarnya. Di Indonesia terutama tradisi kita itu luar biasa banyaknya. Apalagi saya termasuk orang Jawa, dan lingkungan saya terutama orang Batak itu paling banyak deh namanya tradisinya gitu kan. Untuk seperti di gereja saya punya gereja kecil, itu rata-rata orang Jawa, mereka masih terlalu kental dengan tradisi orang Jawa. Terlebih lagi seperti orang meninggal itu, mereka terkadang masih melakukan yang 7 hari, 40 hari, dan seterusnya itu. Jadi yang mau saya tanyakan itu, kita di Advent terutama ya, untuk kita umat Advent, sebenarnya gimana sih menanggapi tentang seperti itu. Membingungkan ya, kita juga untuk memberitahu mereka juga, karena takut salah memberitahunya. Jadi gimana Pak Pendeta? Baik, tentunya tradisi-tradisi itu dapat diukur umurnya sesuai dengan umur manusia juga. Jadi sebenarnya tradisi itu adalah hal yang menolong untuk kegiatan kita sebagai umat manusia. Tetapi rupanya di tengah perjalanannya seringkali juga tradisi tidak menolong. Bahkan mungkin karena bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, jelas itu adalah sesuatu yang menenggelamkan umat manusia itu sebagai manusia ya. Dan dalam pertanyaan tadi sehubungan dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan dunia roh, orang sudah mati ya masih dihubung-hubungkan, bahkan dibuat upacaranya supaya mungkin rohnya bisa diantar dengan baik, dengan tenang ya. Ini mungkin kecenderungan kebanyakan khususnya tradisi yang membuat kegiatan upacara untuk orang-orang yang sudah meninggal, seringkali mereka terdorong untuk selalu memiliki hubungan yang khusus dengan orang yang sudah mati. Padahal Alkitab dengan jelas, benar sekali. Jadi mereka merasa masih ada kaitannya dan masih bisa berkomunikasi. Tetapi jelas Alkitab menunjukkan kebenaran yang nyata bahwa kita tidak lagi bisa berhubungan dengan orang mati karena orang mati tidak tahu apa-apa. Maka mungkin kalau saya memberikan satu hal yang positif dalam kegiatan itu, ada juga hal positifnya. Berarti kalau kita datang ke tempat itu boleh memberikan penghiburan kepada yang hidup. Itu yang paling pentingnya ya. Kepada yang masih hidup. Ketika datang mungkin kita membawa makanan atau membawa kegiatan yang boleh memberikan dukungan penghiburan, itu justru mungkin yang diharapkan dan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Sebetulnya bukan untuk orang yang matinya ya. Baik, itu yang kami boleh bagikan. Jadi kira-kira kalau menurut kita boleh tegas nggak ini tidak perlu dilakukan, karena kadangkala sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti kalau saya tidak salah ada pandangan yang umum diterima kalau orang mati itu habis dia mati dia masih ke sana dulu jalan-jalan arwahnya 3 hari kemudian baru. Nah, itu kan ada hubungannya, kemudian harus didoakan supaya dia nanti selamat, arwahnya tenang. Kadang-kala tidak tanpa disadari itu jadi tetap ada di dalam pemikiran orang-orang Kristen sekalipun. Gimana Pendeta? Ya, sekali lagi memang kita berasal dari ya mungkin bangsa atau suku bangsa yang memang memegang akan kegiatan tradisi itu ya. Jadi ketika kita menjadi seorang Kristen yang tahu kebenaran, kelihatannya juga agak sulit untuk mengesampingkan itu. Karena sudah terlanjur biasa, sudah mentradisi, sudah mengakar. Tetapi orang-orang Kristen, orang-orang berpegang kepada Alkitab sebagai pondasi kebenaran, seharusnya lah kita
memperbaharui dengan tidak perlu lagi melakukan itu. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang lemah, kata hamba Tuhan Rasul Paulus, diberikan mungkin kita masih hadir ke tempat itu dan memberikan dorongan, ya, dukungan, sekalipun kita tidak perlu terlibat lebih dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan apa? Hubungan dengan dunia roh, ya. Sekali lagi bahwa saya sudah sampaikan tadi bahwa ada tradisi yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi ada yang jelas-jelas tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka yang nilainya jelas bertentangan, kita tidak perlu lakukan lagi. Ya. Tak menaruh sesuatu sesuai dengan prioritas, ya. Kadang-kadang ada mau pilih tradisi keluarga atau firman Tuhan. Kadang ada upacara-upacara hari Sabat, kan? Kalau nggak salah ada banyak. Harus jadi mau ikut yang mana ini? Ya, benar. Jadi kita memang perlu memilahnya dengan, ya, pilihan pisaunya adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Ya, kalau kita sebut saja mungkin, ya, ini contoh sederhana yang mungkin saya sering bicarakan juga. Kalau orang makan pakai sendok, orang makan pakai tangan langsung, ada orang yang pakai makan langsung dengan tangan, merasa diri sudah itu yang paling enak, ya. Tapi orang yang pakai sendok itu mengatakan, kamu jorok sekali, katanya, ya. Tapi kalau di pertentangan mana yang benar, ini ada tradisi, kebiasaan. Mungkin bukan soal benar dan salah, ya. Di sini tidak ada yang benar dan salah dalam hal ini. Jadi ada juga yang netral. Netral, ada yang sesuai dan ada yang bertentangan. Yang kita mau tolak adalah yang bertentangan. Iya. Terima kasih pendeta. Jadi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, saya yakin sudah mendapatkan kebenaran lagi, diingatkan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Jangan sampai nubuatan Nabi Yesaya tentang bangsa Israel yang menyatakan bahwa mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Tentu saja kita perlu Roh Kudus, ya pendeta, untuk bisa benar-benar mengetahui dengan jelas apakah ini ajaran firman Tuhan atau hanyalah sekedar tradisi manusia. Para pendengar sekalian, kami yakin saudara sudah diberkati dengan pembahasan kali ini, bahwa hal terpenting yang perlu menjadi perhatian kita setiap hari adalah apakah saya percaya kepada anak domba Allah dan kepada firman yang telah Dia berikan, dan apakah firman itu akan menjadi penuntun hidup kita. Jika ada tradisi yang berlawanan, mari kita pilih untuk mengikut Tuhan. Adalah lebih penting untuk mengikut Tuhan daripada mengikut manusia. Terima kasih Pendeta Cucu, terima kasih Dr. Alvin, Saudara Kifli, dan Saudari Monica. Dan para pendengar sekalian, kita akan dengarkan kesimpulan dari bab ke-43. Baik saudaraku sekalian, Yesus sudah mengatakan dalam kesimpulannya untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa mereka memang sepertinya mengajarkan firman Allah dalam berbagai kehidupan mereka ini. Tetapi sesungguhnya mereka hatinya tidak memuliakan Allah. Bahkan Yesus katakan jauh daripada Allah. Kita perlu waspada dan kita perlu merenungkan hal ini, bahwa jangan-jangan kita terlibat di dalamnya, menjadi orang-orang yang hanya mengikuti kegiatan-kegiatan tradisi atau kegiatan gereja yang sesungguhnya ketika kita melihatnya di dalam Alkitab tidak ada dukungan Alkitabiah. Dan itulah yang mungkin dan yang saya harapkan, kita sarankan untuk benar-benar kita melihat lebih nyata, jelas seperti yang dinyatakan oleh Alkitab firman Allah. Baik saudaraku sekalian, kita akan tutup dengan doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di sorga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama mendiskusikan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami semakin memahami dan disanggupkan untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan yang ditunjukkan melalui firman-Mu. Kami juga memohon berkat untuk para pendengar setia yang telah mendengarkan siaran ini. Mereka sungguh diberkati melalui pekabaran ini dan disanggupkan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bila mana di antara para pendengar dengan berbagai tantangan hidup dan juga berbagai pergumulan, Tuhan berkenan menolong mereka, menyanggupkan mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh memperoleh jalan keluar sesuai dengan rancangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Inilah doa kami mohon berkat dan mengucap syukur
Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, doa kami semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab yang ke-43 dengan judul Penghalang Dirubuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.